لله هو الذي خلق السماوات والأرض والأرضين والحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو صادق الوعد الأمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو المبعوث كافة كانت رسالته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini tiada kalimat yang tepat kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, sehingga dengan kesempatan hidup ini kita bersama-sama melaksanakan ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya Allah di dalam firman ini sengaja memberikan sindiran kepada umat Islam secara halus. Maka di ujung ayat ini Allah katakan in kuntum ta'lamun. Artinya bahwa ini suatu ajakan Allah yang sedikit sekali umat Islam merespon. Ketika Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang muslim, apabila kalian diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah kalian menuju ke tempat masjid-masjid Allah dan segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah semua urusan duniawi. Yang demikian itu dzalikum khairul lakum, menurut Allah itu lebih baik. Namun ternyata di ujung ayatnya Allah katakan ternyata masih banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun muadzin Allah telah memanggil kita melalui muadzinnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tetapi ternyata masih banyak umat Islam yang hari ini mereka sibuk dengan urusan dunia. Maka kita bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Jumat melalui para muadzinnya, kita telah ada di dalam ruangan yang tentunya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Selawat dalam arti kita mendoakan beliau, karena sungguh beliau selalu mendoakan kepada kita semua. Bahkan beliau saking cinta dan tanggung jawabnya kepada umatnya, beliau katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ini bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya, bukti tanggung jawabnya Rasulullah kepada umatnya, bukti sayang cintanya Rasulullah kepada hamba dan umatnya. Maka beliau sampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku, semua umat Muhammad semuanya masuk surga, illa man aba. Tetapi ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Kenapa dia tidak mau masuk surga? Mungkin dia tidak tahu keindahan dunia, keindahan surga dibanding keindahan dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami nikmat dan indahnya surga dibanding keindahan dunia. Maka Rasulullah SAW sampaikan pada sahabat itu, coba kamu celupkan jarimu ke dalam lautan dan angkatlah jarimu. Sehingga ketika sahabat mengangkat jarinya dan air yang ada di jarinya itu, Rasulullah sampaikan, itulah perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat surga nanti. Jadi air yang ada di jari itu ibarat kenikmatan dunia, dan sisanya air yang ada di lautan itulah kenikmatan surga nanti. Maka seandainya kita paham ternyata dunia hanyalah permainan, dunia hanya sebentar saja, dunia hanyalah tempat mazra'atul akhirat, hanya untuk menanam kita untuk dituai di akhirat nanti, maka saya yakin umat Islam akan berlomba-lomba melakukan sebuah kebaikan, karena sungguh kehidupan dunia dibanding kehidupan di akhirat tidak ada guna dan artinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam rangka kita mendoakan pada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah punya hajat, Rasulullah punya keinginan yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada beliau. Apa yang ditugaskan oleh beliau? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Rasulullah SAW ketika pada saat itu hukum syariat, hukum Allah sudah tidak berlaku selama kurang lebih 500 tahun lamanya, dari semenjak wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka pada saat itu Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Rasulullah dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendhahirkan dinullah, dinul Islam, agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Maka ketika Rasulullah SAW mendapat tugas yang berat semacam itu, Rasulullah pun sampaikan pada umatnya dengan bentuk hadisnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bunyal Islam bermakna menurut akidah, artinya dibangunnya Islam, ditegakkannya Islam. Tapi bunyal Islam secara fikih artinya rukun Islam. Jadi kalau kita hari ini menjabarkan bunyal Islam secara akidah, artinya bahwa bunyal Islamu ala khamsin, Islam ini harus dibangun, Islam ini harus ditegakkan, Islam ini harus dimenangkan atas dasar 5. Kalau kita hari ini benar-benar ingin memperjuangkan Islam, agar Islam ini menjadi suatu pandangan hidup, menjadi suatu tatanan yang ya'lu wa la yu'la alaih, maka umat Islam harus paham apa itu Islam. Sayangnya hari ini banyak orang Islam mengaku dirinya beragama Islam, tapi banyak umat Islam tidak paham dengan Islam. Sehingga karena mereka tidak paham dengan Islam, tidak minat sedikit pun untuk memenangkan Islam. Mereka cukup bahagia, mereka cukup merasa sempurna, mereka cukup akan mendapatkan surganya Allah apabila mereka sudah bersahadat, apabila mereka sudah melakukan sholat, apabila mereka sudah melakukan saum, zakat, dan pergi haji. Hanya sebatas ritual belaka. Tapi kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW, segala bentuk ritual yang tadi saya sampaikan itu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya ketika Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin. Tahap pertama yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengajak pada umat Islam, bunyal Islamu ala khamsin, tegakkan Islam, bangkitkan Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah menanamkan
memberikan sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat pengabdian kecuali tempat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain yang sering saya sampaikan, bahwa yang dimaksud la ilaha illallah, tiada sistem di dunia ini kecuali sistemnya Allah. Nah, untuk memahamkan agar umat Islam ini memahami kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sistem selain sistem Allah, ini butuh waktu yang tidak singkat. Maka tentunya diwajibkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya, karena Allah pun sendiri telah berfirman, fa'lam, hendaklah kalian berilmu untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Tapi karena kita hari ini sudah berulang-ulang sering mendengar dan disampaikan pemahaman kalimat la ilaha illallah bermakna la rubba illa rububiyah Allah, la mulka illa mulkiyah Allah, la ilaha illa uluhiyah Allah. Maka kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah bermakna tiada sistem di dunia ini yang hak kecuali sistem Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, artinya kita bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada sistem yang hak, di mana sistem itu tempat kita beribadah kepada Allah, kecuali sistem Allah, yaitu sistem Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad, beliau adalah seorang hamba Allah, beliau adalah seorang Nabi Allah, dan beliau pula lah yang telah mengaktingkan, beliaulah yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah menjadi sistem Allah, sehingga dari situlah Islam terwujud sebagai Islam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya umat Islam hari ini paham tentang kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya yakin umat Islam hari ini berbondong-bondong masuk ke dalam dinullah, dinul Islam, yaitu sistem Allah, sistem yang hak, yaitu sistem Islam. Karena semua khatib-khatib hari ini orang berceramah menyampaikan khutbahnya tidak pernah menjelaskan kepada umat Islam bahwa sesungguhnya sistem Allah ini hanyalah sistem Islam, sehingga umat Islam terasa awam apabila dikenalkan kepada mereka pengertian tentang kalimat la ilaha illallah bermakna tidak ada sistem kecuali sistem Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengertian dan pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini cukup sulit kita tanamkan kepada umat manusia, karena sesungguhnya hal ini akan menjadi terasa awam. Mereka akan merasa asing, mereka akan merasa aneh, karena selama ini mereka memahami kalimat la ilaha illallah hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah. Dan mereka memahami wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka cukup memahami bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita kembali kepada sebuah sejarah di mana ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diajarkan tentang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Rasulullah inilah yang bernama Bilal. Beliau paham betul apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka memahami, beliau mengerti bahwa sesungguhnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, mereka menyaksikan, beliau menyaksikan bahwa Rasulullah SAW ketika dapat tugas dari Allah untuk menegakkan dinullah, dinul Islam ini begitu berat, sehingga beliau menyampaikan kepada seluruh umatnya, sungguh kami tidak akan rela apabila kalian sakit sebelum saya sakit terlebih dahulu, sebelum kalian merasakan dukanya sebelum saya duka terlebih dahulu. Dan inilah yang dijabarkan serta direnungi oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal Ar-Rabah, sehingga ketika wafatnya Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah masih hidup, kita tahu bahwa Bilal yang sangat terkenal, azan yang sangat terkenal adalah Bilal bin Rabah. Tapi bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak lagi mampu mengumandangkan dan tidak mau mengumandangkan azan. Karena apa? Ketika beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, beliau masih tegar, beliau masih mampu melafazkan kalimat itu dengan fasih. Tapi ketika masuk dengan ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak mampu lagi melafazkan kalimat itu. Kenapa? Karena yang terbayang perjuangan seorang Rasulullah SAW
begitu hebatnya beliau menegakkan dinullah, dinul Islam dengan segala konsekuensinya, di mana pada saat itu beliau termasuk orang yang disayangi, orang yang dipercaya, orang yang diyakini keimanannya oleh orang-orang yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Sehingga ketika Rasulullah belum merealisasikan Al-Quran, mereka rame-rame memberikan gelar kepada Rasulullah dengan gelar Al-Amin. Tapi ketika Rasulullah ingin membuktikan perintah Allah, memberikan dinullah, dinul Islam melalui konsep Allah Al-Quranul Karim, apa yang terjadi? Ejekan pun selalu datang. Sehingga pada saat itu seorang Abu Jahal, yang mana awalnya beliau memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW ingin menegakkan dinullah, dinul Islam atas konsep Al-Quranul Karim, gelar yang diberikan Abu Jahal kepada Rasulullah dikatakan orang gila. Hadza majnun, ini adalah orang gila. Bahkan mereka mengajak semua orang-orang untuk mengatakan itu, sehingga mereka mengatakan qalu hadza sihrun mubin. Akhirnya Nabi Muhammad oleh mereka orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan Rasulullah mengatakan bahwa Muhammad ini adalah sihrun mubin, seorang tukang sihir yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika hari ini kekhilafan Islam, semenjak runtuhnya sistem kekhilafan Islam, yaitu tepatnya pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924, perjalanan kehancuran sistem kekhilafan Islam hampir 100 tahun. Ingat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ketika nanti Islam hancur selama 100 tahun, maka fatu jadidan, akan Allah bangkitkan kembali sistem kekhilafan itu. Maka berhati-hatilah dan bersabarlah kita hari ini dalam memperjuangkan dinullah, dinul Islam melalui sistem kekhilafan Islam. Ini suatu PR bagi kita semua. Ketika kita hari ini menyampaikan tentang kekhilafan Islam, banyak orang yang tidak mau menerima. Mereka menganggap bahwa kekhilafan Islam itu dianggapnya suatu ajaran yang radikal. Bahkan mereka yang ironisnya ketika mendengar sistem kekhilafan Islam, mereka memahami bahwa kekhilafan Islam itu adalah sebuah negara. Maka ketika sampaikan mari kita berkhilafah, orang-orang yang tidak paham dengan sejarah khilafah, mereka menuduh bahwa khilafah itu adalah mendirikan negara di dalam negara. Dan ini umat Islam sendiri yang menfitnah kepada umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang hari ini memahami bahwa khilafah adalah sebuah negara. Ini sangat berbahaya. Orang yang mengatakan semacam ini karena dia tidak paham sejarah khilafah, sehingga mereka menuduh begitu kejamnya, seakan-akan kami berkhilafah mendirikan negara di dalam negara. Berapa kali di atas mimbar saya sampaikan agar semua umat Islam ini dengar dan mengerti dengan ucapan demi Allah bahwa kekhilafahan bukan negara. Sehingga ketika kami memperjuangkan khilafah Islam, bukan kami mendirikan negara di dalam negara, tapi kami mengajak kepada umat Islam, mari bersatu, karena bersatu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya pesan takwa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tidak akan mampu terwujud apabila umat Islam tidak mau mengikuti program atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita mendengar tentang orang-orang yang di atas mimbar mengajak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zaman Rasulullah SAW memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Para sahabat pun mengajak ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini, tepatnya ketika kita masuk hari Jumat, tepatnya detik ini saat ini, berapa banyak, berapa ratus, berapa juta para khatib yang mengajak kepada umat Islam untuk merealisasikan perintah Allah. Apa ajakan mereka? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu lantang mereka mengajak untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berulang-ulang mereka sampaikan untuk bertakwa dengan sesungguhnya, tapi mereka sayangnya lupa, tidak pernah melanjutkan daripada ayat berikutnya, daripada rumus berikutnya, dari hudan berikutnya yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuknya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Seandainya para khatib menjelaskan kepada seluruh jamaahnya, pasti seluruh jamaah yang mendengarkan mereka akan berbondong-bondong mencari sebuah jamaah
Jadi artinya bahwa umat Islam ini akan mampu bertakwa dengan sungguh-sungguh dan benar. Umat Islam ini akan mampu melaksanakan ajaran Allah secara totalitas kalau umat Islam bersatu dan tidak mau berpecah belah. Itu kuncinya. Walaupun 100 kali kita mengajak bertakwa, walaupun 1000 kali kita mengajak bertakwa, walaupun 1.000.000 kali kita mengajak bertakwa kepada umat Islam, tetapi ketika orang itu tidak pernah mengajak bersatu, itu omong kosong dan tidak akan terwujud. Kenapa hal ini berani saya sampaikan? Karena Rasulullah SAW ketika beliau mengajak bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar, beliau mengajarkan rumus berikutnya: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kadang-kadang sedih, saya kadang-kadang merasa hati ini gundah gulana. Kenapa sih umat Islam hari ini yang sudah yakin terhadap sholat, ketika masuk waktunya sholat mereka bergegas menuju masjid, mereka bergegas menuju musola, bahkan mungkin di rumah di tempat masing-masing untuk segera melaksanakan perintah Allah yang berbentuk sholat. Itu sudah mendarah dan daging. Padahal kalau kita melihat itu tidak salah, ya, sholat adalah suatu kewajiban. Tapi kenapa ada perintah Allah yang hari ini dibeda-bedakan? Seakan-akan perintah yang sholat ini wajib dan perintah yang satu tidak yang wajib. Apa yang kita maksud? Yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semua ulama sepaham dan sepakat bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a bentuknya adalah suatu pekerjaan yang diperintah oleh Allah atau fi'il amr. Wala tatafarraqu adalah sebuah larangan yang dilarang oleh Allah untuk berpecah belah. Coba semua khotib-khotib yang ada dimanapun sampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa kewajiban bersatu tidak ada bedanya dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak ada bedanya dengan kewajiban melaksanakan zakat, tidak ada bedanya dengan kewajiban melaksanakan saum dan ibadah haji. Kalau seandainya ini disampaikan pada seluruh umat Islam, saya yakin umat Islam mulai sekarang, umat Islam akan berbondong-bondong masuk ke dalam jamaah. Sehingga kalau kita sudah berjamaah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka akan terwujud melalui ulil amri, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang hari ini melaksanakan sholat Jumat, hai orang-orang yang hari ini sedang melaksanakan sholat mungkin di luar masjid. Apa yang diperintahkan oleh Allah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, taatlah kalian kepada ulil amri atau pemimpin. Jelas kalau kita meneliti ayat ini bahwa umat Islam wajib mutlak punya seorang pemimpin. Tapi kenapa sih ayat ini seakan-akan tidak berlaku bagi umat Islam sekarang? Seakan-akan para kiai, para ustadz ini nggak mau menjelaskan ayat ini kepada umat Islam, sehingga umat Islam tumpul memahami tentang ayat ini, sehingga akhirnya mereka gagal paham dan akhirnya ujung-ujungnya mereka benci terhadap kepemimpinan umat Islam. Kalau saya sering ambil contoh, kalau ada tetangga kita yang hari ini punya agama di luar Islam, katakanlah Katolik, ya, mereka punya seorang pemimpin kok. Pemimpin dunia bagi kaum Katolik itu adanya di Vatikan, dan itu kalau seumpama pemimpinnya meninggal diganti lagi begitu seterusnya. Karena apa? Orang-orang Katolik ini paham bahwa harus punya seorang pemimpin. Tapi ketika umat Islam hari ini yang katanya banyak lulusan dari Mesir, pada hafal Al-Quran, tafsirnya hebat-hebat, tapi kenapa ketika ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, umat Islam gak pernah berpikir untuk merealisasikan seorang pemimpin. Ini naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini akan menjadikan bahan pikiran bagi umat Islam, sehingga umat Islam akan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.